warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Arul Setiawan dari kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang peta konsep tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan yang kedua adalah ruang lingkup wilayah negara. Wilayah daratan. Wilayah daratan diartikan sebagai suatu bagian daratan di permukaan bumi yang menjadi tempat permukim dan berdiam warga negara. Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan wilayah satu negara. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah negara juga terkait dengan dasar laut dan tanah di bawah perairan. Hal ini berarti suatu negara punya hak kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di bawah untuk kepentingan hajat hidup masyarakat. Wilayah ruang angkasa atau ruang angkasa adalah bagian wilayah negara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Ketiga, yaitu batas wilayah negara Republik Indonesia. Batas wilayah Indonesia sebelah barat. Sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Pulau yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman adalah Pulau Ronde dan Nicobar. Batas wilayah Indonesia sebelah timur. Sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Kemudian yang sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian timur. Dan di bagian utaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Terus batas wilayah Indonesia sebelah selatan yaitu dengan Timor Leste. Pada tahun 1999, Timor Leste memisahkan diri dan menjadi negara sendiri, tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Terakhir yang keempat, kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah meliputi kekayaan dari hutan, area persawahan, dan binatang-binatang darat yang berbagai macam jenisnya. Di lautan Indonesia juga terdapat puluhan ribu ikan yang hidup di dalamnya. Keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan hanya di lautan dan di daratan, di perut bumi Indonesia pun terdapat banyak kekayaan alam seperti pertambangan yang hijau, minyak bumi, gas bumi, emas, batu bara. Selanjutnya yang B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, pengertian penduduk dan warga negara. Penduduk adalah mereka sekelompok orang yang tinggal atau menetap dalam sebuah wilayah atau daerah negara. Warga negara adalah orang-orang yang secara resmi ikut menjadi bagian dari penduduk yang dimana mereka menjadi salah satu unsur negara. Yang kedua adalah kedudukan warga negara dalam negara. Warga negara sebagai penduduk negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yang C, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan merupakan hak setiap warga negara dalam memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan dianutnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dan yang kedua adalah membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana
antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang D, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah substansi pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Substansi keamanan dan pertahanan NKRI yaitu bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh elemen warga negara Indonesia dan tidak terbatas hanya kepada TNI atau Polri saja guna melindungi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah NKRI menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kedua adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia. Beberapa bentuk bela negara di lingkungan misalnya ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, terus ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komunal, keamanan rakyat yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan, perlawanan rakyat yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan, dan pertahanan sipil yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.